Teman-teman, saya punya bahan di sini. Ini namanya Humalomena. Eh, Setahu saya, Humalomena itu green. Yang ini green ya. Yang ini green. Kemudian ada juga silver dan ada juga red ya. Itu 3 jenis setahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama channel kami Aquascape Senayan Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan wawasan pendidikan dan lebih mengedepankan edukasi dalam dunia ekosistem ya. Teman-teman, saya punya bahan di sini. Ini namanya Humalomena. Setahu saya, Humalomena itu green. Yang ini green ya. Yang ini green. Kemudian ada juga silver dan ada juga red ya. Itu 3 jenis setahu saya ya. Saya mengenal Humalomena yang ada di Indonesia, yang bisa dikatakan itu katanya sih Anubias SP katanya ya. Tapi ternyata saya diberitahu sama orang Gunung Bunder, teman saya, ternyata di sini ada Humalomena Golden juga. Ini teman-teman nih. Jadi ini namanya Humalomena Golden. Jenisnya seperti ini ya. Jadi perbedaannya juga cukup lumayan beda ya, seperti Anubias saja ya, Anubias Golden dan Green. Saya perjelas dulu. Oke. Nih kayak gini. Jadi berbedanya juga terlihat ya teman-teman ya. Ini masih darat ya. Saya budidaya darat di sini. Ini udah pertumbuhannya bukan dari alam lagi, tapi saya ini sudah berbudidaya. Dan ini daun-daunnya sudah daun-daun dari tanah belakang rumah saya ya. Nah, jadi ini lumayan menambah wawasan buat para penghobi di aquascape di seluruh Indonesia. Ternyata jenis Humalomena yang ternyata banyak ya, jenis Humalomena itu banyak ya, apalagi daratnya ya. Tapi sejenis yang dipakai oleh penghobi aquascape rata-rata sih green ya, green yang ini. Tapi yang dipakai untuk paludarium itu pun juga bisa ini. Tapi rata-rata yang red sama yang silver itu rata-rata juga di paludarium ya. Tapi ternyata yang di aquascape rata-rata penghobi biasanya sih memakainya ini ya. Dengan kata lain, pertumbuhan di dalam air tuh agak susah kalau Humalomena ya. Tapi kalau misalkan memakai karbon dioksida juga pertumbuhannya akan lebih bagus. Ternyata yang yang saya lihat, pertumbuhan untuk air darat dan airnya itu akan seperti ini. Ternyata berbeda ya teman-teman. Jadi ini tuh ternyata ada 2 jenis ya, Humalomena Green dan Humalomena Golden atau kuning. Yang ini masih darat. Setahu saya sih Humalomena yang besar ya daunnya ya, yang biasanya yang untuk tanaman-tanaman pekarangan. Oke lah kalau gitu. Ini cukup lumayan menambah ilmu, menambah wawasan buat saya pribadi ya. Saya akan coba untuk menenggelamkan ini ya. Jadi ini kan masih darat, tapi saya akan coba untuk pertumbuhan di dalam air ya, di dalam air tanpa karbon dioksida gitu ya. Humalomena biasanya kalau misalkan pertumbuhannya bisa ditancap di substrat, tapi saya lebih menyarankan ini diikat di batu atau dipakis ya. Tapi saya di sini punya bahan pakis di sini, jadi kita akan coba untuk ikat di pakis ya. Aduh. Ya, kita perjelas dulu. Set. Oke, segini kali ya. Sip. Kita rapikan dulu ya teman-teman ya akarnya ya. Kita rapikan dulu akarnya. Kemudian di sini posisinya adalah yang green. Jadi kalau misalkan untuk mengikat ya gini aja lah. Kalau mengikat mah
gampang-gampang saja, tidak harus ada sesuatu yang harus dibeginiin dibegituin ya. Ada pertanyaan, Bang, kalau misalkan jenis dari cryptocurrency itu bisa diikat nggak, katanya gitu kan. Menurut saya sih cryptocurrency bisa saja diikat, tapi yang saya sarankan sih kalau misalkan teman-teman mau ngikat di pakis atau di batu untuk cryptocurrency itu jenisnya 1DT green ya. Biasanya sih kalau 1DT green itu agak lebih kuat ya daripada jenis cryptocurrency yang lainnya gitu ya. Karena cryptocurrency kan banyak ya jenisnya. Nih, yang di sini ini adalah green, kemudian yang sebelah sini juga ini adalah golden. Kita rapikan dulu biar dia mati mati daunnya, nanti dia akan menumbuhkan tunas baru. Nah, di sini ya. Jadi gini aja kali ya. Nanti kita bedakan untuk pertumbuhan diikat begini sama ditanam di tanah ya atau soil ya. Tapi kalau misalkan di Pasir Malang rata-rata sih pengalaman saya menanam Homalomena itu mati semua. Jadi dia agak susah juga sih pertumbuhannya. Tanpa karbon dioksida ya. Kalau misalkan pakai karbon dioksida ya itu bukan pembahasan lagi topiknya, ya pasti tetap akan tumbuh. Nah kayak gini teman-teman ya. Jadi yang sebelah kanan saya ini adalah green, yang sebelah kiri ini adalah golden. Ini adalah darat, sekali lagi ini adalah pertumbuhan dari budidaya saya darat ya. Yang kemarin dikirim itu pun darat, tapi tunasnya mati biasa ya, dari alam. Ini sudah menumbuhkan dari budidaya saya pribadi. Jadi nanti ini saya akan coba untuk tenggelamkan teman-teman ya. Jadi nanti pertumbuhannya bagaimana, apakah nanti ini pun juga akan sama jadi kuning atau ini pun akan tetap akan seperti ini. Tapi kalau misalkan ini adalah pertumbuhannya ini adalah green atau hijau, tapi ini adalah kuning, berarti memang betul ini bisa ditenggelamkan dan warnanya pun juga berubah gitu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman ini nanti saya akan coba updatekan mungkin 1 bulan kali ya, atau 3 minggu ya, minimal 3 minggu atau sampai 1 bulan, karena biar terlihat ya ini untuk tunas barunya saya akan tenggelamkan di air PDAM tanpa karbon dioksida. Apakah ini akan tumbuh, apakah ini akan mati, apakah ini akan berubah warna, kita akan lihat ya. Karena yang golden ini atau yang kuning ini baru saya temukan dan baru saya akan coba untuk ditenggelamkan daripada yang ini. Kalau ini sudah saya pernah coba untuk Homalomena ditenggelamkan tanpa karbon dioksida, memang cukup agak lumayan ya, ada yang tumbuh, ada yang tidak juga. Tapi kalau pakai karbon dioksida ya tetap ya itu akan tumbuh, tetap akan tumbuh. Oke teman-teman, nanti kita akan coba updatekan lagi ya. Ini ya, mudah-mudahan untuk pembelajaran dan wawasan buat para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.